kembali hadir di Lintas Badua Sepekan. Bupati Saidi Mansur menyalurkan bantuan zakat lewat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar dengan harapan gerakan ini dapat mendorong masyarakat untuk berzakat dan menjadi contoh bawahannya agar bersama-sama mengeluarkan zakat bagi kesejahteraan umat. Samping itu, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menyalurkan program Ramadan Berkah untuk becak dan motor bentor di halaman Stadion Muhammad Syafi'i, Kecamatan Daha Selatan, Kandangan. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Banjar melaksanakan kegiatan bayar zakat bersama bertempat di Mahligai Sultan Adam, Martapura belum lama tadi. Kegiatan ini sesuai arahan Basnas Pusat bahwa momen bulan Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat. Bantuan nantinya diberikan kepada kaum duafa dan fakir miskin dalam menghadapi perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah, sehingga bantuan dapat dimanfaatkan pada momen tersebut. Bupati Banjar Saidi Mansur menyatakan menjadi tanggung jawab bersama ke depannya agar angka perolehan zakat dapat meningkat, terutama melalui kerjasama dengan pengusaha. Basnas diharapkan bisa memaksimalkan angka bantuan, mengingat lembaga ini bukan hanya membidangi zakat, tapi juga berorientasi pada berbagai program bantuan. Bayar zakat bersama ini ditandai dengan penyerahan zakat dari Bupati Banjar, dilanjutkan oleh Wakil Bupati, pejabat, serta seluruh kepala SKPD dan camat sekabupaten Banjar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. ...428 penarik becak dan motor atau bentor di Kandangan mendapatkan santunan dari Basnas berupa uang tunai dan baju kaos dengan total pendistribusian dana sebesar 107 juta rupiah. Sedangkan untuk pelaksanaannya dibagi menjadi 2 tempat, untuk wilayah Kandangan sekitar 300 orang pengemudi bentor, dan wilayah Nagara Daha sebanyak 128 orang, dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp250.000. Ketua Basnas Kabupaten Hulu Sungai Selatan Ahmad Suryani mengatakan, kegiatan ini adalah merupakan salah satu program dari Basnas yang rutin setiap tahun dilaksanakan, yaitu program Ramadan Berkah. Dengan santunan uang tunai kepada pengemudi bentor ini, diharapkan bisa membantu mereka dalam memenuhi keperluan menjelang Idul Fitri yang tinggal beberapa hari lagi. Berupa uang Rp250.000 per orang dan baju. Masing-masing satu orang satu baju para penarik bentor pada hari ini bisa mencukupi untuk kebutuhan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Menerima bantuan ini Om, kayak apa rasanya Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tahun-tahun sebelumnya sudah ada pernah dapat? Tidak pernah. Hanya saat baru ini aja. Ya. Ini nanti digunakan untuk apa nih Om? Untuk Lebaran. Ada ucapannya nggak untuk Basnas? Ya, terima kasih banyak untuk zakatnya. Aptiansah Kandangan melaporkan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, informasi selanjutnya, Pemko Banjarmasin resmi menggulirkan program Bausaha Tanpa Bunga atau BAHUMA, yang mana ini menyusul telah ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja dengan Bank Kalsel. Melalui program ini pemirsa, Bank Kalsel menyiapkan dana sebesar 3 miliar rupiah. Untuk itu, pelaku UMKM Banjarmasin dipersilakan untuk memanfaatkan program Bausaha Tanpa Bunga ini guna mengembangkan usaha yang dimiliki. Ya, tergantung usahanya apa, perlu modal berapa. Program Bausaha Tanpa Bunga atau BAHUMA yang beberapa tahun lalu sempat tertunda, kini akhirnya bisa terwujud dan resmi digulirkan pemerintah kota Banjarmasin. Hal ini menyusul ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Dinas Koperasi Kota Banjarmasin di ruang rapat Baiman, Balai Kota Banjarmasin. Kepada awak media, Wali Kota Ibnu Sina menyatakan, setelah tertunda lantaran adanya pandemi dan masa transisi kepemimpinan di Pemko Banjarmasin saat pilkada lalu, kini akhirnya program BAHUMA resmi bisa diwujudkan. Melalui program ini, Bank Kalsel menyiapkan dana sebesar 3 miliar. Untuk itu kepada para pelaku UMKM di Banjarmasin dipersilakan memanfaatkan program Bausaha Tanpa Bunga ini guna pengembangan usahanya. BAHUMA ditandatangani kerjasama dengan Bank Kalsel. Kita siapkan
dana kredit sekitar 3 miliar, pagu anggaran maksimum 50 juta untuk para pelaku UMKM yang ada di Banjarmasin. Jadi silakan dimanfaatkan karena ini bau usahanya tanpa bunga. Kredit diberikan, kemudian bunganya 0. Sebetulnya bunganya ada tapi disubsidi oleh Bank Kalsel. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin menyatakan para pelaku UMKM yang bisa mendapatkan program ini adalah warga Kota Banjarmasin, baik itu wirausaha baru maupun wirausaha lama dengan persyaratan tertentu dengan batas maksimal pinjaman 50 juta rupiah. Khusus untuk persyaratan, yang pertama itu UMK yang ber-KTP di Banjarmasin. Seperti disampaikan, memang ada yang wirausaha baru dan juga ada wirausaha yang lama. Dan usaha yang lama ini tetap kita bina, tetap kita berikan bantuan juga selama memenuhi persyaratan yang akan kita berikan nanti. Maksimal berapa boleh mengambil modal? Sampai saat ini kita mencoba memberikan maksimalnya sampai 50 juta. Sampai 50 juta, dan ini mudah-mudahan kesempatan ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh UMK yang ada di Banjarmasin. Jauh Ansari menjelaskan UMKM yang resmi terdaftar dan dibina oleh Pemko Banjarmasin sebanyak 3.000 UMKM dengan berbagai bidang usaha seperti kuliner, sektor ekonomi kreatif, dan lainnya. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, sempat di awal tahun mengalami kekosongan belangko pembuatan IKTP, kini Disduk Capil Banjarmasin memastikan ketersediaan belangko sudah aman dan telah didistribusikan di 5 UPT kecamatan. Dan pasti juga pemirsa, Disduk Capil anggarkan dana di tahun 2022 untuk penambahan anjungan Dukcapil Mandiri yang mana berfungsi untuk melengkapi fasilitas digital dalam rangka mencetak 3 dokumen kependudukan, KTP elektronik, akta kelahiran, dan kartu keluarga. Sempat terkendala yakni mengalami kekosongan belangko pembuatan EKTP di Disduk Capil Banjarmasin dikarenakan beberapa faktor, diantaranya ketersediaan belangko dari pusat yang sempat terhenti. Kini belangko EKTP di Disduk Capil sudah tersedia dan aman untuk beberapa bulan. Hal ini disampaikan Pahriyawati, Kabid Pengelolaan Administrasi Kependudukan Disduk Capil saat berada di gedung Rumah Banjar saat laporan LKPJ beberapa waktu lalu. Memang tergantung dari pusat, tapi pada saat ini karena proses pengadaan di pusat itu sudah mulai selesai, jadi sudah bisa tersedia lagi, tidak seperti beberapa waktu yang lalu mungkin di awal tahunnya karena proses pengadaan sempat terhenti sehingga ada beberapa kendala dalam hal pencetakan KTP elektronik. Nah, untuk saat ini karena pengadaan di pusat itu sudah mulai berjalan dan sudah selesai, alhamdulillah belangko sudah ada lagi di kecamatan. Belangko sendiri juga tersedia di 5 kecamatan melalui UPT, adapun jumlah stok sekitar 10.000 belangko. Pihaknya berharap ke depan tidak ada lagi kendala dalam pendistribusian EKTP tersebut. Risna, Banjar TV. Sementara itu, Kabid Pengelolaan Administrasi Kependudukan Disduk Capil Banjarmasin Fahriyawati juga menyampaikan bahwa di tahun 2002 ini pihaknya menganggarkan dana untuk penambahan 1 unit lagi anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM yang saat ini sudah memiliki 1 yakni di kawasan Siring. ADM anjungan Dukcapil Mandiri sendiri berfungsi sebagai sebuah sarana untuk melengkapi fasilitas digital dalam rangka mencetak 3 dokumen kependudukan, yaitu KTP elektronik, kemudian akta kelahiran dan kartu keluarga. ADM ya, untuk ADM sendiri, anjungan Dukcapil Mandiri, kan itu ada, kita sudah punya yang letaknya di Siring Menara Pandang, hadiah waktu di tahun 2020. Nah, untuk penganggaran pengadaan ADM sendiri ada kita anggarkan di tahun 2002 ini sebanyak 1 unit. Tambahan 1 unit, rencananya yang 1 unit itu nanti akan ditempatkan di Mall Pelayanan Publik. Adapun ADM sebelumnya merupakan bantuan hibah dari Kementerian Dalam Negeri sebagai sebuah penghargaan untuk Kota Banjarmasin. Murtasia, Banjar TV. Pemirsa, informasi selanjutnya, selama bulan Ramadan 1443 Hijriah,
kantor pelayanan Samsat 1 Banjarmasin tetap buka. Dan mana pemirsa, bahkan dengan difasilitasi kedai bergerak yang buka pada malam hari, sangat membantu bagi warga yang tidak sempat berurusan pada siang hari. Dan di samping itu pemirsa, bagi warga yang masih berlaku surat tanda nomor kendaraan STNK yang telah habis saat libur dan masa cuti bersama, akan diberikan dispensasi, tidak akan dikenakan denda. Keberadaan kedai bergerak cukup membantu pendapatan Samsat Banjarmasin 1, Unit Penerimaan Pendapatan Daerah OPPD, Badan Keuangan Daerah atau BKUDA Provinsi Kalimantan Selatan. Ini disampaikan Kepala Samsat Banjarmasin 1 Hajah Ani Hanisa beberapa waktu lalu saat ditemui di ruang kerjanya. Ani menambahkan kenaikannya memang tidak terlalu signifikan dari pendapatan kedai bergerak yang hanya beroperasi sekitar 1 jam atau pada pukul 16 sampai 17 WITA. Meningkat. Habis itu tuh kami kan buka nih dari jam 4 sampai jam 5 sore. Itu apa itu? Kedai Samsat bergerak. Oh iya. Sejam aja. Kadang sampai malam. Oh, kadang-kadang ada hampir pendapatannya aja biasanya melaporkan tuh ada sekitar 30 juta. Sehari. Hal ini dikarenakan selama bulan Ramadan, pelayanan Samsat Banjarmasin 1 dimulai pukul 8 sampai pukul 14 siang. Hanisah menyebutkan pendapatan dari kedai bergerak tiap hari sekitar 30 juta rupiah. Keberadaan kedai bergerak sendiri banyak dimanfaatkan mereka yang tidak sempat berurusan pada pagi hari. Murtasiah, Banjar TV. Sementara itu, Kepala Samsat Banjarmasin 1 Ani Hanisa menyebutkan sehubungan dengan liburan Idul Fitri 1443 Hijriah dan masa cuti bersama yang akan dimulai pada tanggal 28 April sampai 6 Mei 2022, dipastikan tidak ada pelayanan di kantornya. Sedangkan bagi warga yang ingin melakukan berbagai urusan, termasuk yang masa berlaku surat tanda nomor kendaraan STNK yang telah habis pada masa libur dan masa cuti bersama, akan diberikan dispensasi, yakni tidak akan dikenakan denda pengaduan. Nah, masih dibicarakan nih cuti bersama kita kan sampai tanggal 29 kan anunya apa nih dari Kamis libur, tapi kita tanggal 6 sampai tanggal 6. Sedangkan kita ada hari Sabtu kan, Sabtu tanggal 7. Nah, biasanya kan pelayanan buka tuh. Ini masih dikoordinasikan non Badan Keuangan. Oh, belum lagi lah. Apakah tanggal 9 kami pemerintah masuk. Ani menambahkan bagi warga yang ingin berurusan sebelum liburan Idul Fitri dan masa cuti bersama, diminta untuk segera mendatangi kantor pelayanan Samsat Banjarmasin 1 di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 6 Banjarmasin. Risna, Banjar TV. Pemirsa, usai jeda kami hadirkan UPTD Taman Budaya menggelar pagelaran Pesona Seni Ramadan. Informasinya hadir usai jeda.